Dari mana uang itu korupsi benar? Oh, uang parkir. Kantor pegawai negeri, kantor pemerintah tidak boleh dipakai. Parkirnya untuk siapa ya? Ngeri banget. Kemarin saya bayar 25.000. Korupsi mana? Parkir di Oh iya, parkir di sini buat siapa ya? Marah. Seperti udah seperti penjahat gitu. Kalau alasannya apa? Dibuka aja, gak bakal dirusak. Kalau ada Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? rekam itu yang lebih. Nah, kemudian sekarang ada derivasinya pada sendiri ya. Ada akan konsep kami sebagai sistem ini ya. Termasuk ini. Jadi kami tidak keluarga. Kami mencari semuanya ya. Karena kalau boleh jalannya. Jadi nanti Pak Roy nanti sudah ada komunikasi dengan Pak Eko terhadap kasih gedung ya Pak. Khusus kami bersama dengan teman-teman kami dari dua negara khususnya kan kemarin sudah berjanji sama kami di Singapura. Ada ini kami mau saja panjang sekali. ini Pak, kalau kita mau di dalam boleh nggak Pak? iya Nggak, kenapa nggak boleh? Ini punya rakyat loh, bukan punya klien loh. Bilang menteri itu apa saya perlu? Pak Menteri, ini anak buah bapak udah nggak bener nih. Masa orang kayak pagar kayak orang mau maling aja, ini punya saya. Ini milik saya. Ngeri banget Indonesia ini. Memperbolehkan bahaya apa yang Bapak Ini khawatirkan? bapak kenapa nama? Ini dalam rangka kami komunikasi. memperjuangkan anak dan cucu bapak juga. Dan nggak kenapa relasi ini kok udah kayak pagar putih kayak gini loh. Ini baru maaf nih bapak hanya petugas ya. Udah nggak logika begini. Masa kantor negara, kantor rakyat begini. Bapak nggak usah pakai seragam begitu. Hanya disuruh. Kasihan saya lihat. Ini yang bayar ini kami di gedung ini. Pak Presiden, ini udah betul-betul biadab ini. Masa parkir milik negara diparkir ditarif? Hah? Dari mana uang itu korupsi benar? Oh, uang parkir. Kantor pegawai negeri, kantor pemerintah tidak boleh dipakai. Parkirnya untuk siapa ya? Ngeri banget. Kemarin saya bayar 25.000. Korupsi mana? Parkir di Oh mana? iya, parkir di sini buat siapa ya? Marah. Seperti udah seperti penjahat gitu. Kalau alasannya apa? Dibuka aja, gak bakal dirusak. Kalau ada perusahaan Bahaya ini awal kita. Kami mencintai bangsa. sampai banget kan. Pak Menteri, Yang mengarahkan siapa? Muti, taruh muka enak Muti. Kamu sebelum Menteri kamu kan tahu saya. Patah anak kita kan. Pak Muti katanya karena kami datang ke Solo, ke Jogja, kapan masuk kantornya? Masuk ke kantor-kantor rakyat. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan awal mendidik bangsa ini dari sini Pak. Kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa Pak, warga negara Indonesia. Bisa kami buktikan dengan KTP kami Pak. Ya kan, lebih lagi saya seorang pengacara juga Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa dan siapa yang menyuruh Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Mohon Pak. Ini gedung rakyat loh Pak. Ya kami ini membayar pajak, makan bayar pajak Pak. Ya beli pulsa bayar pajak, apalagi beli rumah. Alasannya apa tidak memperbolehkan itu gitu? Kenapa Bapak membisu ini? Saya bingung juga kalau kayak gini. Alasannya apa? Ya apa? Membatu begitu. Perintah siapa Pak? Perintah siapa? Ya perintah siapa dulu Pak? Perintah siapa? Masa begitu kami datang langsung ditutup Pak? Tenang saja Pak. Kalau kami datang baik-baik, insya Allah kami jaga gedung ini Pak. Oh, jadi tadi sebelum Ibu datang terbuka pintunya? Ya itu saya terbuka. Ya. Kenapa langsung ada pagar begitu? Mungkin pagar dada ini malah pagar kepala dan pagar orang gitu. Janganlah Pak, jangan begitu. Misalnya Pak, saya jurnalis ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, apa tadi ada pemberitahuan dari dalam, dari Pak Menteri atau stafnya
bahwa tadi Pak Roy Suryo sudah bikin janji. Belum ada. Tadi Pak Roy Suryo mengatakan sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri. Belum ada ya? Boleh ditanyakan ke dalam, Pak. Kalau memang kami nggak boleh masuk, Bapak aja yang tanyakan ke dalam. Apakah betul Pak Roy Suryo sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri dan membuat janji? Tolong, Pak. Boleh? Iya. Ya, boleh. Ya, seharusnya Bapak dengar dari dalam dong. Masa dengar dari orang yang berjanji? Di dalam memangnya nggak ada orang yang mencatat jadwal Pak Menteri hari ini ketemu siapa? Siapa yang bilang kosong? Adit punya Adit. Oh, Bapak sendiri. Bapak sendiri yang mencatat jadwalnya. Ini sarannya Pak. Bukan Pak, saya bertanya yang di dalam sana misalnya asisten pribadi Pak Menteri namanya siapa? Kenapa sih takut bener orangnya? Nggak dapat info dari asisten pribadi Pak Menteri bahwa hari ini ada. Komunikasi sama Coba ditanya lagi Pak. Karena yang perlu memastikan nggak ada langsung bagaimana. Nanti kalau tambahan WA-nya bagaimana? Kan Bapak nggak ya? Makanya jangan seperti itu Pak. Ya, begini loh. Ya, begini. Pak, cara-cara lama ya 10 tahun periode Joko Widodo yang represif nggak boleh masuk, jangan dipakai lagi Pak. Ya, kita ini semua anak bangsa. Posisi Bapak sebagai bagian keamanan, kami sebagai rakyat bangsa yang menginginkan pada hari ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, hanya ingin minta klarifikasi. Di mana letak salahnya saya tanya. Nah, itu dibuka. Ya. Bagaimana Bapak? Bisa dibuka itu? Oh, kurang mau tambah lagi aparatnya. Ada pengarahan dari dalam ya. Coba disorot ya. Ada pengarahan. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak. Ya. Ini sekarang begitu lagi. Bisa nggak ngomong sama Bapak itu? Bapak itu siapa? Bapak, kami ingin masuk ke dalam untuk bertemu dengan Bapak Menteri yang hari ini sudah mengatakan bisa bertemu Bapak Wakil Menteri. Saya nggak dengar Bapak ngomong apa. Tolong cek Pak ya. Ayo. Oh, mau dicek dulu. Tolong cek Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak, boleh tahu itu tadi siapa Pak? Komandan Saka. Komandan Security. Oke. Jadi dia akan menghubungi siapa itu? Kira-kira. Kurang tahu. Oh ya, harusnya sih menurut saya hubungi asprinya Pak Menteri ya. Karena menurut saya pasti ada arahan bahwa beliau berkomunikasi dengan Pak Roy Suryo gitu loh. Nanti ngomong nanti sih. Kemarin sudah janji dengan Pak Eko, orangnya tidak menepati janji. Ini sekarang Pak Roy Suryo Ya ada lah. berkomunikasi dengan Pak Menteri tadi pagi, nggak menepati janji juga, gimana ini Pak? Ya, inti nggak ngomong. Apa yang mau sini. disampaikan kementerian ini kepada rakyat kalau begini caranya? Semua janji yang dibuat tidak ada yang ditepati. Tapi kan gara-gara ente nggak pulang, alhamdulillah sebetulnya. Yang bisa menjawab siapa Pak? Tolong Itu disuruh Bang Ardi. turun orang. Seandainya Bapak melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya, misalnya memperbolehkan kami masuk, apakah ada sanksi untuk Bapak? Misalnya Bapak persilahkan dengan itikat baik kami masuk baik-baik, tidak ada masalah, Bapak ada hukuman. Seandainya kami bisa masuk, apa Bapak dihukum? Sanksi kan hanya disemprot. Oh, disemprot. Loh, Pak. Pak, zaman dahulu Disemprot air ya? Disemprot doang. Semprot doang. Jangan takut. Kalau sampai kehilangan jabatan Bapak, kita adukan ke Presiden nanti Pak. Ya kan? Kapan lagi Pak? Coba saya tanya, kapan lagi mau membela bangsa ini coba? Ya kan? Kapan lagi? Kita baru dikasih yang boleh kasih aja kita ke dalam ruangan lah gitu. Kita tamu gitu, mencegah ya penghakiman jalanan. Kita datang untuk ya menyapa pihak aparat di sini ya yang punya kewenangan, mempertanyakan gitu loh Pak. Bukankah itu bagus Pak? Berdasarkan Pancasila ya nggak? Kok malah nggak dikasih tempat? Kok nggak dikasih akses? Kenapa itu? Hanya disemprot kan nggak sampai dipecat kan Pak? Buka aja
lah, nggak apa-apa Pak. Insya Allah aman Pak. Kita duduk situ. Arahan Bapak itu adalah komandan Bapak rakyat sebenarnya Pak, ya kan? Kalau komandan Bapak itu nanti ada masa baktinya Pak, ya kan? Hilang jabatannya nggak dari komandan lagi, tapi kalau rakyat selamanya Pak, pemegang kedaulatan. Maaf nih saya ngajarin soal itu, bisa? Percaya deh Pak, Bapak buka baik-baik, insya Allah kami akan jadi orang yang istiqomah ya, dan konsisten dengan omongan kami gitu. Nggak ada yang berbahaya. Kami mencintai bangsa ini, bisa? Nggak akan diacak-acak ya kan, datang doang masuk. Mungkin seumur hidup baru sekali datang ke yang namanya gedung pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami harap jadi role model Pak. Jadi kalau di gedung-gedung lain itu susah, kayaknya karena masih peninggalan standar kita jadi turun. Pemerintahan Joko Widodo, hari ini ada perubahan nih. Karena yang menjadi presiden sudah berubah, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Yang sangat menghargai demokrasi dan hukum. Izin Pak, ini terakhir kali saya tanya ya Pak. Berarti tidak ada orang dari atas yang bisa menemui kami mengkonfirmasi tentang apakah Oke Bun, kelihatan ini ya background ya. Sambil pegang deh. Nah, ya siap. Mantap. Mantap Bang. Udah mantap. Udah. Mau live atau mau di video terserah ya. Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri dan Pak Wamen yang kemarin sudah berkomunikasi dengan kami. Jadi pada hari ini kami seluruh pejuang yang ingin memperjuangkan Indonesia, terutama terkait dengan budaya pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Sebagaimana sudah 2 tahun kami sampaikan dan kami sudah berkoordinasi untuk bisa Narasumber sekaligus kameramen lah. dan kami sampaikan di sini bahwa Pak Menteri kita akan segera tahu apakah Pak Roy Suryo yang berbohong atau Pak Menteri yang berbohong. ya Pak Menteri lah. Nah, itu kan menurut Ibu. Kenapa menurut Ibu? Tidak berbohong. Tapi aparat di bawahnya yang tidak bisa mengambil sikap, jangan terlalu takut begitu ya. Ya, kita mau menunggu. Kenapa Pak belum boleh masuk ya? Belum boleh masuk. Kok kita ganti-gantian ini ya? Pasti alasannya termal nanti tidak ada etika dan adab. Oke, tidak ada etika dan adab. Iya, itu aja alasannya. Kan Pak Menteri yang menjawab. Boleh bertemu. Kan sudah dijawab WA-nya. Ya. Negeri ini masih ada adab Pak. Ya? Masih ada adab negeri ini. Nggak tahu Bang. Sampai kita masuk. Kan budaya kita budaya korup Bang. Apakah Wamen itu biasanya selalu mendampingi menteri kerjanya? Enggak ya? Pak, jika Pak Menteri tidak ada, Pak Wamen tidak ada, siapa yang paling berkompeten untuk melayani setiap yang datang seperti ini? Karena ini krusial Pak. Oke. Berarti kita tunggu ya Pak ya. Saya juga kan nggak bisa ngasih keputusan itu. Ini ratusan ribu masyarakat menunggu jawaban ini loh. Untuk masuk ke dalam perintah. Kalau kita udah ada perintah Pak. Jadi perintahnya dari Pak Menteri, artinya sehari-hari gedung ini memang tidak bebas Pak untuk dimasukin begitu. Setiap ada tamu juga kita pertanyakan dulu kan. Mau kemana tujuannya? Sama Nah, siapa setelah dan ditanyakan sudah janji tujuannya, atau belum? setelah ditanyakan tujuannya, Tunggu. boleh kan? Kalau dia Boleh saya jawab Pak? Sudah ada janji dengan Pak Menteri tadi pagi Pak atas nama Pak Roy Suryo. Boleh ditanya Pak? Nah ini sudah ada janji, Bapak jangan mohon maaf lagi, jangan suruh masuk. Ya ini kan Pak Menteri Enggak apa-apa, kalau dia sudah menjawab itu, sebenarnya dia mau mengatakan begini apa yang akan tahu. Mas, aku nggak ada di rumah, tapi di rumah ada istriku, di rumah ada anakku. Silakan Mas, datang aja, gitu maksudnya. Ya, tapi Bapak langsung menghadang. Mana ada seperti itu, Pak? Jangan. Karena bapak-bapak berperilaku seperti ini, citranya Pak Menteri jadi rusak ini Pak. Ini saya bukan mengancam, tapi ini sudah terjadi. Pak Menteri yang bayar siapa sih? Pak Menteri yang bayar? Kita wajah abang juga kita yang bayar. Juga kita yang bayar. Masa mengajukan begitu Pak? Dari pemalsuan dokumen, pembohongan Orang yang nggak ada izin pulang dengan baik-baik dan sopan.
jawab. Mereka arogan, saya yang tanggung jawab. Coba dites bahasa Inggrisnya Gibran katanya, kata komen itu. Di sini nggak bisa tes bahasa Inggris ya Pak? Jadi kita mengaku Ini kan pendidikan, nggak bisa tes di sini. Negeri Mangkubumen 2016 Bukan ya Pak? dokumennya Saya kira Pak Gibran bisa tes bahasa Ya, Inggris. mudah-mudahan sudah ada jawaban. menjadi wali kota dan menjadi wakil presiden dan untuk luar biasa ya sebagai wali kota itu kan kita nggak bawa senjata Pak, nggak bawa senjata. Ya, selagi kalian nonton, jangan lupa beli buku Jokowi White Paper. Belinya di mana? 0813-8588-5051. WA-nya Sentana itu. Selagi kalian nunggu ya, daripada kalian nganggur nunggu bengong. Ini Lagi menunggu jawaban dari pimpinan itu, arahan. Kalau nanti udah ada arahannya, emosi kita jangan dipancing gitu loh. Nanti kita dipancing. lagi-lagi bercerita koordinasi. Biasa dia mau jahat, hari ini baik-baik. Saya mau tanya Pak Roy Suryo jangan-jangan Pak Roy Suryo yang membohongi kita semua. Katanya rujak sudah aja Pak janji, Roy. taunya belum. Kalau Pak Roy bohong kita rujak Pak Roy. Ya, kalau tadi kan, kalau kemarin kan Bang Rizky harus dibohongi Ini kamera hidup aja nih. Kamera standar ini. Tulisannya apa? Dengan suasana yang terjadi di depan, Ternyata kita nggak boleh masuk. di mana kami dijanjikan itu Bun, udah marah-marahnya dah. Ya, sebenarnya kita tadi sudah sangat marah dengan bangsa ini ya. Kalau hanya untuk memasuki gedung rakyat, lebih lagi ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti boleh dikatakan sebagai tempat kita dididik akal sehat kita, dididik akhlak kita, manner kita, behavior dan segala macam. Tetapi kok hari ini kita seperti berada di persimpangan nih antara kemunduran dan kemajuan, ya kan? Kemajuannya tidak jelas tapi mundurnya sudah pasti. Ya, kok susah sekali untuk masuk ke gedung kita sendiri, bukan hanya gedung rakyat tapi gedung pendidikan dan kebudayaan. Mestinya nggak boleh ya. Ini harus menjadikan sesuatu yang menyenangkan, datang ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya kan, penuh dengan perasaan bahwa akan ada bisa menyelesaikan masalah begitu. Tapi kalau belum sudah dihadang, nah ini ada apa ini begitu kan? Main penghadangan begitu. Itu saya nggak pas gitu. Oke, Bun, beberapa waktu lalu kan terjadi juga entah itu yang ketika enggak kalau nggak salah terekam kamera juga waktu di rumah Jokowi di Solo dan juga di gedung DPR. Nah, ini praktek-praktek seperti ini sudah sering dilakukan. Iya, memang harus diakui ya, sebagai aktivis yang membersamai kegiatan agenda-agenda perjuangan, itu hampir 10 tahun terakhir ini iramanya, smellingnya itu sama. Jadi ada semacam penghambatan ya bagi orang yang berusaha mencari kejelasan gitu. Dimanapun kantornya, jadi saya heran juga gitu. Masih ingat kan kantor Departemen Kesehatan, ya kan harus lompat pagar. Kenapa harus begitu gitu? Diterima, janji akan datang lagi, begitu datang lagi diterima lagi gitu kan? Apa yang dikhawatirkan? Kalau pemerintahannya terbuka, transparan, benar melakukan kegiatan dan jabatannya, saya yakin nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Rakyat itu bukan musuh. Mereka justru sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu sedang mempertanyakan. Kalau sudah turun ke jalan, berarti ada yang tidak beres. Biarkan mereka melakukan koreksi itu gitu. Kasih jawaban yang transparan, yang baik, yang benar, kan begitu. Justru karena nggak pernah beroleh jawaban, akhirnya dikejar terus. Ya, saya percaya loh ya, masa Jokowi sudah lewat. Hari ini presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo orang yang sangat demokratis, yang sangat menginginkan perbaikan atas semua kerusakan yang terjadi. Walaupun beliau tidak mengatakan ya, gesturnya seperti itu. Maka sudah harusnya disambut nih, disambut oleh setiap aparat yang bertugas. Ya, hilangkanlah semua anasir-anasir jahat, semua hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita mulai lembaran baru ya, mari bersama-sama dengan rakyat bangsa ini
untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Satu diantaranya untuk mendapatkan kejelasan atas legalitas dari wakil presiden pada saat ini yang sedang dibicarakan begitu. Saya kira demikian Mas Hardi. Ya, ya. Beberapa waktu lalu kan aturan KPU dibatalkan. Saya sebagai KPU. KPU. Iya. PKPU ya. Ya. Apakah memungkinkan dibatalkan secara lisan? Karena data-data kan harusnya kan peraturan dibatalkan juga dengan peraturan yang surat atau bukti gitu. Justru pertanyaannya bagaimana bisa itu peraturan datang tiba-tiba. Lalu begitu cek ombak ya melihat kondisi wah kayaknya ada banyak penolakan ini atau ada banyak pertanyaan ini akan membahayakan ini. Lalu tiba-tiba dibatalkan. Tentu saja ini bukan sistem suatu ketatanegaraan yang baik menurut saya ya. Nggak usah jauh-jauh lah kita ngomong itu. Makanya saya katakan anasir-anasir jahat 10 tahun pemerintahan rezim sebelumnya yaitu Joko Widodo yang di dalam banyak hal itu melakukan banyak kejanggalan dalam bernegara, itu tinggalkanlah. Karena rakyat itu bukan hanya semakin cerdas, mereka tuh mengerti dan paham. Yang tidak mereka miliki hanya kekuasaan. Dan pemerintahan ini selama 10 tahun berhasil membungkam. Hanya orang-orang tertentu yang mengeluarkan pendapatnya secara konsisten dan berani. Dan mereka terancam untuk dipidanakan. Kan begitu seringnya kan? Ya begitu. Secara prestasi mungkin kan nggak dibatalkan aja dengan lisan. Mana ada ya, karena kalau dibatalkan dengan lisan berarti dia itu tulisan tetap ada kan, jadi harus mungkin maksudnya begini, dia batalkan lebih dulu, nanti belakangan baru dilakukan perubahan seperti itu. Tapi apapun itu, cara dan polanya itu tidak benar, ya. Belum lagi kenapa dia bertentangan dengan perundang-undangan yang lain. Sedangkan perundang-undangan itu mengapa ada yang namanya stratifikasi ya, ada urutan perundang-undangan, ada tata cara perbuatan perundang-undangan ya kan. Mengapa undang-undangan itu dibikin sedemikian jelimet, mengapa ada aturan tambahan, mengapa ada aturan peralihan. Semua itu dalam rangka membuat suatu perundang-undangan yang capable dan mengcover semua kebutuhan masyarakat. Jadi bukan untuk justru membuat masyarakat terbelenggu, terjajah, ya, terzolimi oleh undang-undang tersebut begitu, dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang membuatnya. Kita tahu di zaman Joko Widodo perundang-undangan dibuat itu untuk menguntungkan mereka. Lihat Minerba, ya, kemudian undang-undang Omnibus Law, semua itu merusak bangsa ini, ya. Yang kita pelan-pelan berharap ke depan di era kepemimpinan Pak Prabowo ini akan segera dilakukan perbaikan, ya. Kembali dicek dan recheck kembali, yang tidak cocok buang. Karena semua ini untuk kemaslahatan umat. Ya, kalau umat itu ada pemimpin di situ, ada umat di situ. Tapi kalau pemimpin doang ya hanya mereka, sekelompok elit gitu. Ya, saya kira begitu. Ya, sekelompok elit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kita sekarang ada di kantornya Bapak Mufti, yaitu Menteri dari Pendidikan Kebudayaan. Ini sebetulnya kita tuh kesini tuh bukan bertamu ya, bukan mau aksi, tapi kita mau silaturahmi. Karena begini, kita melihat Bapak Mufti itu, kita lihat dari profilnya itu adalah beliau itu merakyat, selalu kalau itu naik MRT, naik kereta, terus kemudian sederhana gitu. Terus tetapi pas saya datang ke sini mungkin bertepatan dengan Bapak yang lagi ke Bandung ya. Tapi gini Pak, saya mau protes nih ya Pak. Kami ini kan bukan penjahat, kami ini tamu, kami ini kepanasan Pak gitu. Setidaknya Bapak itu harus itu deh Pak, harus di training lagi security-nya. Karena kami dibiarkan begini kan jelek ya. Kalau untuk kantor Bapak juga jelek, karena kami semuanya duduk di pelataran ngedeprok. Terus satu lagi, kami di sini sebagai rakyat, kami di sini sebagai emak-emak yang peduli terhadap negeri ini. Kami itu sebetulnya pengen tahu kebenaran, keabsahan dari ijazahnya wakil presiden kita, Gibran. Kami tidak mau ya. Kami sudah mempunyai pengalaman dari bapaknya Jokowi yang selama 10 tahun itu tidak jelas ijazahnya, apakah palsu atau tidak. Jadi artinya sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan. Kami tidak mau kalau misalnya terjadi lagi nih
dengan Gibran. Aduh, selama Jokowi aja sudah hancur betul negeri kita. Jadi kami kesini untuk kami cinta negeri ini. Kami peduli kepada negeri ini. Ya, jadi kami kesini nggak ada muatan politis apapun, tidak ada sama sekali. Tapi kami di sini hanya untuk masa depan bangsa ini, dan juga kami sadar kalau Indonesia ini adalah negara besar yang kaya banget, Pak. Jadi memang bagaimana caranya kalau misalnya seorang pemimpin kita tidak jelas pendidikannya, kan wajar ya, karena kami adalah rakyat yang punya negeri ini. Itu dari saya. Ini kami bersama dengan Mak-Mak Aliansi Rakyat Menggugat. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Ibu Susi dari depan. Bu Susi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih juga para YouTuber. Ya. YouTuber perjuangan. Saya cuma mohon aja, selama ini yang turun ke lapangan hanya orang-orang yang udah di atas 50-an. Tapi sering dihina dan dianggap debu. Tolong anak-anak muda di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun turun ke jalan membela bangsa dan negara ini dari keterpurukan pendidikan. Ya, jangan sampai satu negara besar yang lebih dari 275 juta penduduknya dipimpin oleh seorang wakil presiden yang ijazahnya tidak jelas, yang masih diselidiki tentang kesetaraannya. Apakah kalian mau mahasiswa-mahasiswa, sarjana-sarjana dipimpin oleh seorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tupoksi dan negara yang besar di negara ini? Jadi kami mohon anak-anak semua, anak-anakku semua, seluruh Indonesia, bangkit bela negara, bangkit rasa kebangsaan, bangkitkan rasa pendidikan Anda yang selama ini terpuruk oleh kebijakan yang amburadul. Karena selama 10 tahun Menteri Nadiem Makarim menghilangkan pelajaran-pelajaran yang penting seperti apa Ibu? PMP, sejarah, banyak agama itu dihilangkan. Kenapa? Untuk dibodohkan supaya Indonesia gampang dijajah oleh oligarki rakus. Jadi kalau kita bodoh gampang dijajah, gampang dikasih bansos, dilempar-lempar bansos seperti bapaknya Gibran yang hobinya melempar-lempar kaos, melempar-lempar barang dari atas mobil, dan rakyat dianggap jelata, dianggap kita seperti penjajah. Padahal kita adalah pemilik negara ini. Ya, pemilik negara. Ibu-ibu rela nggak anak ibu sarjana tapi dipimpin oleh orang yang hanya lulusan SMP? Tidak ya. Kami yakin karena apa? Kemarin kami kemari. Kami datang sesuai dengan perjanjian yang dijanjikan oleh salah satu pejabat yang ada di sini untuk menjelaskan kesetaraan ijazahnya Gibran. Tetapi tiba-tiba mereka menghilang. Apakah ada sesuatu perintah dari Samsul, si asam sulfat itu, yang ketakutan atas kebohongan, kebohongan dan kelicikannya terhadap negara ini? Sebenarnya licik nggak kalau itu tuh? Licik ya, pasti licik karena apa? Membohongi seluruh rakyat Indonesia dengan ijazah yang bukan palsu, tidak punya pendidikan. Yang bukan punya, jadi dia mengaku lulusan inilah, itulah, di Australia lah, di Singapura lah. Tetapi ngomong aja pelangak-pelongok. Di Bali aja dia diusir. Jangan datang lagi lah ke Bali. Karena apa? Yang ditanya dia malah dia melempar, maksudnya memberikan mikrofonnya ke orang lain suruh jawab. Berarti itu kan gimana? Bener nggak? IQ-nya berapa IQ-nya? Betul. Jadi sekali lagi tolong Bapak Menteri, berilah kami keterangan yang betul mengenai surat keterangan penyetaraan Gibran sebagai
wakil presiden. Kami tidak mau negara ini dipimpin oleh orang yang salah dan bukan berkompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup. Maaf, gimana ini? Gimana? Aturannya ke bawah itu dekat Sandra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Mama Indonesia yang menuntut keadilan. Menuntut agar Gibran segera menunjukkan ijazah aslinya kalau emang ada. Tapi ini Kemendikbud ini ternyata berkong-kalingkong ya. Karena kalau memang ia ada kan gampang aja ya. Kita boleh masuk, kita boleh diskusi wakil-wakil kita untuk membicarakan tentang persamaan ijazahnya. Simpel aja, kalau memang Gibran adalah lulusan Singapura, lulusan Australia, saya sebagai guru bahasa Inggris menantang, mana skor TOEFL-nya, mana sertifikat IELTS-nya. Itu minimal 450 sertifikat TOEFL. IELTS minimal 6 untuk bisa dapat sekolah di luar negeri ya, apalagi beasiswa. Simpel aja, itu aja. Tapi kenyataannya ngomong bahasa Inggris aja nggak bisa. Kami ibu-ibu nggak pakai saintifik, tapi logika aja ya. Sesederhana itu. Anak-anak kami banyak juga yang bersekolah di luar negeri. Mereka TOEFL-nya tinggi dan bisa berbahasa Inggris. Itu dasar sekali. Itu aja buat kami. Pembuktiannya bisa ngomong nggak? Kenyataannya ketika beliau menjadi wali kota Solo, itu isinya hanya mainan-mainan aja. Wali kota loh, wali kota Solo isinya itu. Jangan-jangan nih dugaan ke Singapura dia rehabilitasi. Bisa jadi. Karena sampai 2 kali. Ya, SMA-nya 2 kali, menurut SMP-nya 2 kali. Jangan-jangan yang kedua kalinya itu rehabilitasi nih. Karena melihat kalau bicara pelanga-pelongo dan nggak pernah, jangankan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja sudah tidak beres. Itu aja. Ibu-ibu mau dipimpin oleh wakil presiden yang nggak bisa ngebedain asam sulfat dengan asam folat. Iya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi? Yuk, hidup akal sehat. Hidup ibu-ibu yang kritis. Hidup ARM. Hidup Gaski. Oke.